Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, yang ketiga ada implementasi sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, analisis pendahuluan. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang kedua, ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang ketiga ada pelaksanaan analisis sistem. Menganalisis transaksi analisis sistem, kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Yang keempat ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Dan yang terakhir, ada penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Konversi sistem. Yang pertama ada konversi langsung. Implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Yang kedua ada konversi paralel, adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada konversi modular, implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Yang terakhir ada konversi phase-in, beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri.